sphincter itu klep ya, sphincter dan uretra. Uretra itu tempat keluarnya air urin. Jadi organnya ginjal, ureter, kandung kemih atau vesika urinaria, kemudian ditahan. Jadi orang bisa nahan buang air kecil. Kenapa? Karena ada otot sphincter atau klep. Kalau sphincternya rusak, maka orang tidak bisa menahan buang air kecil. Ini ginjal. Sebentar, ini kebesaran ternyata. Ini ginjal. Ini ginjal kiri lebih tinggi dibandingkan ginjal kanan. Ya, kenapa? Karena di ginjal kanan itu di depannya ada lever. Lever menahan ginjal sehingga tidak bisa sejajar. Sebelah kiri hanya ada lambung. Ya, ginjal sebelah kiri lokasinya lebih tinggi dibandingkan ginjal kanan. Ginjal berbentuk seperti buah kacang jogo ya, kacang untuk sayur asam itu loh. Joglo. Kacang joglo, bukan jogo. Kacang jogo, nah di atasnya, di superiornya itu ada kelenjar suprarenalis. Supra artinya di atas, renalis, ren itu artinya ginjal. Ya, ini merupakan kelenjar berwarna kuning, bukan lemak ya. Di ginjal inilah urin diproduksi. Kemudian setelah diproduksi urin keluar lewat ureter. Di ureter kiri sini, ini ureter kanan. Ginjal kanan keluar menghasilkan urin lewat ureter kanan. Ginjal kiri menghasilkan urin lewat ureter kiri. Ini pasiennya perempuan ya, karena ada uterusnya, ureternya yang di depan. Maaf, vesika urinarianya di depan, yang di belakangnya uterus. Ini ovarium. Di vesika urinaria atau kandung kemih, urin disimpan dulu sementara sampai dia pada posisi sekitar 250 cc, maka akan terjadi pengembungan vesika urinaria, muncul sensasi untuk berkemih. Ya, kalau masih 10 cc, sensasi berkemihnya tidak ada. Masih 100 cc, tidak ada sensasi berkemih. Sampai sekitar 250 cc, sensasi berkemih sudah mulai muncul. Jadi ada rasa keinginan untuk berkemih. Setelah itu dikeluarkan lewat uretra. Posisi ginjal itu ada di belakang abdomen, jadi retroperitoneal. Peritoneum adalah selaput yang menutupi abdomen. Dalam peritoneum, dalam rongga abdomen itu atau rongga peritoneum itu terdiri atas usus. Ya, kalau sana ginjal, sistem urinaria berada di belakang peritoneum atau retroperitoneum. Ini gambar arteri, aorta abdominalis. Darah lari ke ginjal, kemudian dicuci darahnya di ginjal, kemudian balik lagi ke vena renalis. Vena naik ke atas. Nah, ini seperti cuci darah dari arteri masuk ke ginjal, dibersihkan di ginjal, kemudian dikembalikan darahnya ke vena renalis. Toksin, racun, sisa-sisa makanan, sisa obat-obatan, dan yang zat-zat yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh, maka akan dikeluarkan lewat ureter dalam bentuk urin. Di bagian-bagiannya ini. Ya, ini ginjal kiri lebih tinggi dibandingkan ginjal kanan. Ini arteri, ini vena. Maaf, ini arteri, aorta abdominalis, ini vena. Ya, ginjal kiri. Kenapa ginjal kanan lebih rendah? Karena di depannya ada lever. Lever akan menyebabkan ginjal posisinya ditempati oleh lever sehingga ginjal agak turun tempatnya.
Ya. Ini vesika urinaria, ini ureter, vesika urinaria. Ureter itu seperti sedotan yang kempes, ya. Dia akan membuka lubangnya ketika ada urin lewat. Gerakannya peristaltik, sehingga ketika orang kepalanya di bawah, kakinya di atas, tetap saja urinnya mengalir dari ginjal ke vesika urinaria. Kenapa? Karena gerakannya peristaltik. Dari vesika urinaria keluar melalui uretra, tapi ditahan dulu oleh sphincter. Oleh klep, otot-otot sphincter, sehingga orang bisa menahan pipis, menahan buang air kecil. Ini anatominya. Ginjal. Kedudukan ginjal berada di belakang dari cavum abdominalis. Tadi saya sudah sampaikan ya. Ginjal di belakang dari rongga atau cavum abdomen. Ya, di belakang peritoneum. Karena abdomen itu ditutupi oleh peritoneum. Uterus itu tidak dalam lambung. Tidak dalam perut. Vesika urinaria tidak dalam perut. Ya, jadi dia di luar perut. Vesika urinaria atau kandung kemih dan uterus lokasinya ada di pelvis, ya, di bawah lambung namanya pelvis. Pada kedua sisi vertebrata, tulang belakang lumbalis melekat langsung pada dinding abdomen, ya, jadi melekat langsung pada dinding abdomen. Ini dia foto yang tadi. Di ginjal lokasi ini ada tulang belakang di sini. Lokasi kanan kiri paravertebralis, vertebralisnya lumbal karena ada di abdomen. Kalau di torakal ada di dada. Melekat langsung pada dinding abdomen, jadi tidak seperti usus melayang atau menggantung pada mesenterium. Fungsi ginjal yang pertama mengeluarkan zat toksin atau racun. Itu sebabnya ketika orang yang rusak ginjalnya atau disebut juga gagal ginjal, maka harus dibersihkan darahnya dari toksik atau dari racun lewat hemodialisa. Ya, hemodialisa. Lewat dialisis. Ya, darahnya didialisis. Kenapa? Karena fungsi ginjal mengeluarkan zat toksin dari dalam darah sehingga darah menjadi bersih dari toksin. Toksin apa? Toksin obat, toksin hasil metabolisme, atau toksin dari makanan. Yang kedua, ginjal berfungsi untuk menyeimbangkan cairan dalam tubuh. Cairan dalam tubuh diseimbang oleh ginjal. Maksudnya gimana? Kalau orang banyak minum, maka darah akan encer. Itu tidak baik untuk darah karena darah akan encer karena banyak minum. Sehingga air yang dalam darah itu dikeluarkan lewat urin. Artinya orang banyak minum akan banyak buang air kecil. Kalau seandainya orang kurang minum, berpuasa misalnya, ya, atau tidak ada air untuk diminum, maka darah akan kental. Maka ginjal akan menahan darah dari produksi urin supaya darah tidak semakin mengental. Jadi fungsi ginjal untuk menyeimbangkan cairan dalam darah, dalam pembuluh darah. Kemudian fungsi ginjal menyeimbangkan pH, asam basa. pH, ya, ketika pH tinggi, maka ginjal akan mengeluarkan asam H+, supaya asamnya turun. Kalau pH-nya rendah, kalau pH-nya tinggi berarti basa, makanya dikeluarkan basa dalam bentuk HCO3, HCO3-. Kalau asam, maka yang dikeluarkan H+. Jadi ketika suasana darah asam, maka yang dikeluarkan H+ atau asam. Ketika suasana darah pH-nya basa atau tinggi, di atas 7,5, maka HCO3- yang dibuang oleh urin. Sehingga pH jadi seimbang terus.
penyeimbang dari asam basa atau pH dalam darah. Kemudian fungsi ginjal berikutnya adalah mengeluarkan sisa metabolisme, ya kayak knalpot, ya mengeluarkan hasil daripada pembakaran bensin, ya sama dengan tubuh, ginjal juga mengeluarkan hasil metabolisme makanan. Makanya kadang-kadang ada orang minum obat, pipisnya, urinnya bau obat. Kenapa? Karena obatnya sudah masuk ke dalam darah. Setelah selesai obatnya bekerja, maka obat tersebut harus dibuang. Karena kalau tidak dibuang bersifat toksik atau racun. Hasil metabolisme contohnya adalah ureum, kreatinin. Ya, ini merupakan hasil dari metabolisme protein dan karbohidrat yang tidak terpakai. Nah, dua ini ureum kreatinin jadi toksin atau racun pada tubuh. Ketika tubuh kelebihan ureum, maka orang tersebut akan bisa meninggal, koma hiperuremikum, namanya koma. Koma itu artinya udah nggak sadar karena ureumnya tinggi, uremikum. Jadi kalau mau bertanya langsung boleh langsung ya bertanya ya. Iya Pak. Saya berusaha pelan-pelan supaya Anda paham. Kalau nggak paham langsung diinterupsi aja. Yang penting Anda paham karena faal harus pemahaman. Ini ginjal. Kalau dibelah ginjal ada korteks. Korteks itu lapisan luar, ada medula lapisan dalam. Ini yang merah arteri. Ini yang masuk ke arteri darah dari jantung masuk ke dalam ginjal. Masuk ke dalam ginjal dibersihkan oleh ginjal, toksin-toksinnya, ureum, kreatinin, hasil metabolisme, menyimbangkan pH dan seterusnya. Setelah itu dikembalikan ke dalam darah, vena kembali ke jantung. Ini ginjal kiri lebih tinggi dibandingkan ginjal kanan. Kenapa? Karena ada lever di abdomen kanan. Ini bentuk ginjal kalau dibelah ya, kalau dipotong dua. Manusia memiliki sepasang ginjal yang terletak di belakang perut atau retroabdominalis. Retro artinya di belakang, antro artinya di depan. Ya. Ginjal ini terletak di kanan dan kiri tulang belakang. Jadi di kanan kiri tulang belakang, di bawah lever dan limfa. Jadi kalau ginjal kanan di bawah lever, ginjal kiri di bawah lien atau limfa, atau kalau bahasa Inggrisnya spleen. Kalau bahasa Inggrisnya liver, kalau hati, hepar kalau bahasa Latin. Ya, jadi ginjal kanan di bawah hepar atau hati, ginjal kiri di bawah lien atau limfa. Di bagian atas atau superior ginjal terdapat kelenjar adrenal, disebut juga kelenjar suprarenal. Tadi saya sudah sampaikan. Ya, saya ambil lagi contoh gambarnya. Ini dia, ya, kelenjar renal, karena letaknya di atas renal atau ginjal namanya suprarenal. Ginjal bersifat retroperitoneal, tadi saya sampaikan, yang berarti terletak di belakang peritoneum. Berarti dia di luar abdomen, jadi tidak di dalam abdomen. Yang dimana peritoneum ini melapisi dinding rongga abdomen. Ya, kayak paru, dindingnya pleura, jantung namanya perikardium. Kalau abdomen dindingnya namanya peritoneum. Kedua ginjal terletak di sekitar vertebrae torakal 12 hingga lumbal 3. Vertebrae itu tulang belakang ya. Ginjal kanan biasanya terletak sedikit lebih di bawah daripada ginjal kiri untuk memberi tempat untuk lever atau hepar atau hati. Sebagian dari bagian atas ginjal terlindungi oleh iga, ya, koste atau iga. Sebagian dari atas ginjal terlindungi oleh iga. Iganya iga spuria, iga yang tidak nyambung ke depan.
iga yang ke-11 dan ke-12. Torakal 11, torakal 12, iganya tidak menyambung ke depan. Saya ambil contoh ya iganya. Ini kita lihat, ini torak, tulang torak nyambung ke depan. Ini sampai torakal 10. 11-12-nya tidak sampai ke sini. Nah, di belakangnya, di belakang ginjal ada iga 11-12. 11-12. Jadi sebagian atas ginjal dilindungi oleh tulang iga dari belakang ya, dari belakang bukan dari depan. Karena letak ginjal ada di belakang abdomen. Kedua ginjal dibungkus oleh dua lapisan lemak perirenal dan lemak pararenal. Ya, semua biasanya ada pembungkusnya. Lever ada pembungkusnya, paru ada pembungkusnya, seperti selaput pembungkusnya yang membantu meredam goncangan. Jadi ketika orang lari, kebentur, jatuh, maka ginjal ada bumper, ada peredam goncangan, ya meredam goncangan. Fungsi selaput itu. Ginjal adalah organ ekskresi, saya tadi sampaikan. Beda ekskresi sama sekresi. Ekskresi adalah produksi tubuh, produksi metabolisme tubuh yang tidak lagi digunakan oleh tubuh. Ya, kalau produksi metabolisme tubuh yang masih digunakan oleh tubuh namanya sekresi, ya. Yang berbentuk mirip kacang jogo sebagai bagian dari sistem urin. Ginjal berfungsi menyaring kotoran terutama urea atau jadi ureum dari darah dan membuangnya bersama dengan air dalam bentuk urin. Makanya urin baunya bau ureum. Ya, kalau Anda ke kamar mandi atau ke toilet umum yang bau urin, itu yang tercium adalah bau ureum, ya. Bukan bau karbohidrat, bukan bau lemak, bukan bau protein, tapi bau ureum. Cabang dari ilmu kedokteran yang mempelajari ginjal dan penyakitnya disebut nefrologi. Nefrologi, cabang daripada ilmu kedokteran yang mempelajari ilmu tentang ginjal. Lapisan ginjal. Setiap ginjal terbungkus selaput tipis, kapsul renalis, ya. Kapsul itu kayak obat, kapsul obat, tapi pembungkus ya. Renalis itu ren itu bahasa Latin artinya ginjal. Berupa jaringan fibros itu artinya jaringan seperti jala, berwarna ungu tua. Ya, berwarna ungu tua. Jadi kayak kacang joglo atau kacang jogo ya, saya lupa. Tapi bentuknya seperti itu. Ginjal kalau dibuka, lapisan ginjal terdiri atas lapisan luar, yaitu lapisan korteks. Ini korteks. Ya, korteksnya di luar. Dan dalamnya itu lapisan medula. Medula bahasa Latin artinya, kalau korteks bahasa Latin artinya cangkang. Korteks bahasa Latin artinya cangkang. Kalau medula artinya sumsum. Medula spinalis, sumsum tulang belakang. Medula oblongata, sumsum batang otak. Ya, dalam medula. Medula ini berbentuk piramid. Kalau kita lihat di sini ada bentuk-bentuk piramid yang berisi terdiri atas ribuan nefron. Nefron itu satuan unit terdiri atas glomerulus, nanti kita akan bahas ya. Ya, jadi ginjal kalau dibelah ada korteks, ada medula. Korteks itu bentuknya homogen, kalau medula bentuknya banyak sekali piramida. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, nanti di sininya ada kaliks. Kaliks itu rongga tempat keluarnya urin. Nanti urin ditampung di kaliks renal, kaliks mayor. Ya, jadilah disalurkan lewat ureter. Tadi saya sudah sampaikan bahwa dalam satu piramida ada ribuan nefron. Satu piramida ada ribuan nefron.
Apa itu nefron? Nefron merupakan sebuah unit atau sebuah kelompok yang terdiri atas korpuskula atau badan Malpighi yang dilanjutkan oleh saluran-saluran atau berbentuk tubulus. Tubulus itu kayak selang, tubul, kayak selang, ya. Paralon, ya, kayak paralon atau selang. Setiap korpuskula mengandung gulungan kapiler darah yang disebut glomerulus. Nanti kita lihat gambarnya ya. Jadi nefron terdiri atas korpuskula. Nefron itu terdiri atas korpuskula dan saluran atau tubulus. Korpuskula terdiri atas glomerulus dan selaputnya namanya kapsula Bowman. Ya, nanti kita lihat fotonya atau gambarnya. Setiap glomerulus mendapatkan aliran darah dari arteri aferen. A masuk, E keluar. Arteri aferen kemudian masuk ke dalam glomerulus. Kemudian darah itu keluar melalui meninggalkan ginjal lewat arteri eferen. Eferen dari arteri eferen masuk ke dalam vena renalis. Jadi sekali lagi nefron merupakan terdiri atas unit yang terdiri atas korpuskula atau badan Malpighi dan tubulus. Badan Malpighi terdiri atas glomerulus dan kapsula Bowman. Jadi kalau nefron itu terdiri atas glomerulus, kapsula Bowman dan tubulus. Darah masuk dari arteri aferen masuk ke glomerulus, keluar meninggalkan dari arteri eferen. E keluar, A masuk. Tubulus ginjal merupakan lanjutan dari kapsula Bowman. Bagian yang mengalir filtrat glomerular dari kapsula Bowman disebut tubulus konvolasi, ya, karena dia melingkar-lingkar. Yang dekat dengan kapsula Bowman disebut konvolasi proksimal. Proksimal artinya dekat. Distal artinya jauh, itu bahasa Latin. Di proksimal. Proksimal dengan mata berarti dekat dengan mata. Distal dari umbilikus berarti jauh daripada umbilikus. Dengan lengkungannya angsa Henle. Lengkungan atau angsa namanya Henle. Henle ini nama orang yang menemukan lengkungan angsa Henle-nya. Ya. Sekarang kita lihat gambarnya. Nah, ini yang merah muda, ini ginjal ya, penampang ginjal dibelah. Ini korteksnya di luar mengandung nefron. Ini korteks. Ini medula. Bagian merah muda yang lebih tua, merah muda yang lebih muda namanya korteks, merah muda yang lebih tua namanya medula. Di korteks inilah terdapat badan Malpighi yang terdiri atas glomerulus dan tubulus. Sementara angsa Henle lokasinya ada, makanya disebut konvulan. Konvulan itu karena dia berbelok-belok, tubulusnya itu berbelok-belok. Ya. Jadi darah dihasilkan dari arteri eferen masuk ke dalam korpus Malpighi, badan Malpighi atau glomerulus, kemudian dihasilkan urin masuk ke tubulus contortus proksimal, di tubulus selang yang proksimal dekat dengan glomerulus. Kemudian masuk ke lengkung angsa Henle. Masuk ke tubulus contortus distal. Maka urin dihasilkan masuk ke kaliks minor. Ya, begitulah produksi urin. Jadi urin itu merupakan darah yang disaring di glomerulus. Di penyaringannya di mana proses pembentukan urin di glomerulus. Hasilnya adalah dari di glomerulus masuk ke tubulus contortus proksimal, kemudian ke angsa Henle. Kenapa ada angsa Henle? Karena di situ keluar masuknya pH untuk mengatur pH darah H+ sama HCO3-. H+ merupakan simbol dari asam,
HCO3-. HCO3- merupakan simbol dari basa. Jadi kalau pH-nya tinggi berarti dalam kondisi basa. Berarti basanya harus dibuang, HCO3-nya dibuang. Kalau pH-nya rendah berarti suasana pH asam. Berarti H+-nya harus dibuang. Disinilah di angsa yang inilah H+ atau HCO3- dibuang. Begitu. Itu mempertahankan keseimbangan pH atau asam basa darah. Sampai di sini paham ya? Paham, Pak. Alhamdulillah. Nah, ini dia. Ini glomerulus kapsula Bowman. Maaf, badan Malpighi. Badan Malpighi. Ini badan Malpighi. Ini bentuknya seperti ini. Kalau dibelah seperti bawang. Kalau dibelah seperti ini. Ya. Kalau dibelah seperti ini. Ini kalau dibesarkan, ini dia. Jadi arteri masuk dari atas, aferen, masuk aferen darah yang kotor. Yang harus masuk, harus dibersihkan, dicuci di dalam glomerulus. Glomerulus merupakan kapiler-kapiler, gumpalan kapiler. Jadi kayak kabel-kabel menggumpal. Ya, disinilah dikeluarkan urin, dihasilkan urin. Ini ada kapsula Bowman. Jadi urin dikeluarkan dari darah, dari pembuluh darah kapiler. Kemudian urin dikeluarkan masuk ke dalam kapsula Bowman, ditampung masuk ke tubulus contortus proximal. Ini tubulus contortus proximal, selangnya. Ya. Kemudian setelah lewat glomerulus, darah dikeluarkan kembali ke vasa eferen. Saya ulangi ya, pelan-pelan ya. Darah dari tubuh masuk ke dalam ginjal, masuk ke fasa aferen, masuk ke darah ke dalam glomerulus, dari glomerulus diperas oleh kapiler, maka hasil perasannya berbentuk urin. Urin dikumpulkan di rongga antara glomerulus dan badan kapsul Bowman. Glomerulus dan kapsul Bowman merupakan rongga tempat urin ditampung setelah dihasilkan dari glomerulus. Jadi siapa yang menghasilkan glomerulus adalah urin. Siapa yang menghasilkan urin adalah glomerulus. Kemudian dari situ urin setelah dikeluarkan, diproduksi oleh glomerulus, disalurkan ke tubulus contortus proximal. Ya, tubulus proximal. Sampai di sini paham? Paham, Pak. Nah, jadi mana yang nefron? Nefron itu merupakan atas semua ini nefron namanya, nefron. Jadi ginjal itu terdiri atas ribuan nefron. Nefron terdiri atas kapsula Bowman, glomerulus, tubulus contortus. Sekali saya ulangi, nefron, satu nefron terdiri atas kapsula Bowman, glomerulus, dan tubulus contortus. Itu satu nefron. Ya, sementara di sini ada ribuan nefron di korteks. Nefron itu ada di korteks. Tubulus contortus, baik itu proksimal maupun distal, itu ada di medula. Ya, termasuk ansa Henle. Cairan mengalir dari tubulus konvolvulasi distal ke dalam sisi pengumpul. Ya, dari tubulus contortus distal, cairan pengumpul. Ini dia, tubulus contortus distal yang besar. Ini tubulus contortus distal yang besar. Jadi ini ada berapa nefron nih? 1, 2 nefron. Ya, begitu. Nefron itu yang bulat-bulat itu, Pak. Nefron itu yang ini. Nefron itu terdiri atas kapsula Bowman, glomerulus, dan tubulus contortus. Itu namanya satu nefron. Ini satu nefron ya. Ini kapsula Bowman, glomerulus, tubulus contortus. Ini satu nefron ini. Oh iya. Ini satu nefron. Di tubulusnya kapsula Bowman,
Glomerulus lurus, tubulus contortus proximal, tubulus contortus distal. Antar duanya ada Ansander. Ini satu nefron. Ngerti ya? Iya. Ya, jadi bukan yang bulatnya aja, yang bulat itu namanya glomerulus, kapsula Bowman, atau disebut juga badan Malpighi. Itu yang bulat itu bukan nefron, nefron itu ke atas badan Malpighi dan tubulus contortus. Tubulus contortus itu ada yang dekat badan Malpighi namanya tubulus contortus proxima, kemudian lewat ansa Henle kemudian masuk ke tubulus contortus distal. Distal itu jauh. Kemudian jadilah urin. Urin dari ini dikumpulkan di kaliks, kantong pengumpulnya. Sampai di sini paham? Paham. Oke. Cairan menjadi makin kental di sepanjang tubulus. Ya, karena ada yang dikeluarkan, ada yang diserap kembali. Dan saluran untuk membentuk urin yang kemudian dibawa ke kandung kemih melewati ureter. Ya, paham ya. Jadi kalau ditanya di mana dibentuknya urin, jawabannya apa, Dek? Di ini di ureter. Glomerulus. Iya, glomerulus. Urin dibentuk di glomerulus. Ureter itu cuma selang menyalurkan dari glomerulus ke vesika kandung kencing. Itu ureter. Sama seperti pencernaan. Esofagus itu kerongkongan itu menyalurkan makan saja, tidak ada metabolisme di situ. Ya, tidak ada produksi. Ya, begitu. Ini dia, ini bayangkan berapa nefron nih. Ini ada satu nefron, di contohnya satu nefron ya. Jadi di atas ini arteri masuk ke dalam darah, arteri masuk ke dalam ginjal, dari ginjal masuk ke aferen masuk ke glomerulus, dari glomerulus masuk keluar eferen itu ke vena. Darah dari glomerulus diperas, dihasilkanlah urin masuk ke tubulus contortus proximal, masuk ke Henle, ya, masuk ke tubulus contortus distal, jadilah urin. Ini tubulus contortus distal, jadilah urin ditampung di kaliks. Di kaliks namanya. Ini yang kuning-kuning ini urin. Ya, kaliks. Nah, masuk ke dikumpulkan dari semua ya, unit nefron dikumpulkan di kaliks, maka disalurkan lewat ureter ke kandung kemih. Paham sampai di sini ya? Iya, Pak. Oke. Jadi saya balik tanya lagi. Di mana urin diproduksi? Glomerulus. Ya. Satu unit nefron terdiri atas Kapsula Bowman, glomerulus, sama tubulus contortus. Pintar. Ya, ngerti sekarang ya. Jadi ini bayangkan nefronnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5 nih. Nefron semua ini isinya. Ya, nefron semua. Nefron lokasinya ada di korteks atau di medula? Ada di korteks. Cortex, good answer. Fungsi homeostatis itu penyeimbang ya, homeostasis artinya penyeimbang. Ya, ginjal mengatur pH. Tadi saya sudah sampaikan konsentrasi ion mineral. Jadi kalau kebanyakan kalsium dibuang lewat ginjal, makanya orang banyak makan kalsium. Kalau urinnya pekat, maka kalsiumnya akan mengendap menjadi batu kalsium, batu ginjal. Ya, dan komposisi air dalam darah. Jadi mengatur juga kekentalan darah. Jadi orang banyak minum akan banyak kencing, banyak buang air kecil. Orang kurang minum, air kecilnya akan sedikit. Cirinya dari mana urin sedikit atau banyak? Dari warna urin. Kalau warna urin gelap berarti urinnya sedikit atau konsentrasi darahnya kental. Kalau urinnya bening berarti konsentrasi darahnya atau kekentalan darahnya sangat encer.
Ginjal mempertahankan pH plasma darah pada kisaran 7,4 melalui pertukaran ion hidronium dan hidroksil. Ya, hidronium itu H+, hidroksil itu HCO3-. Akibatnya urin yang dihasilkan dapat bersifat asam pada pH 5 atau alkalis pada pH 8. Jadi dia berusaha mempertahankan darah pH-nya 7,4. Kalau pH darahnya tinggi, berarti dia buang basah, sehingga urinnya jadi basah. Contohnya adalah orang yang minum air alkali. Kan sekarang ada banyak tuh produksi air alkali kan. Ketika diminum maka pH darah meningkat. pH darahnya meningkat nggak bagus. Sehingga dibuanglah alkali ini ke urin. Sehingga urinnya bersifat alkalis. pH-nya 8. Begitu. Begitu juga dengan ion natrium, dikendalikan melalui sebuah proses homeostasis yang melibatkan aldosteron. Aldosteron ini merupakan hormon yang dihasilkan oleh suprarenal, ya, kelenjar suprarenal, kelenjar di atas ginjal tadi, untuk meningkatkan penyerapan ion natrium pada tubulus konvolasi. Jadi orang banyak makan garam, akhirnya urinnya akan banyak keluar karena natrium keluar bersama air. Di natriumnya orang banyak makan garam, maka akan banyak buang air kecil. Karena natriumnya terbuang. Kalau kelebihan natrium akan dibuang lewat urin. Urinnya banyak natrium, maka urinnya juga akan banyak air. Karena natrium akan menarik air. Ya. Kenaikan atau penurunan tekanan osmotik darah. Tekanan osmotik itu kekentalan ya. Tekanan osmotik artinya kekentalan darah karena kelebihan atau kekurangan air. Jadi kalau kelebihan air maka tekanan osmotiknya turun, kekentalan darahnya turun. Kalau kekurangan air, kekentalan osmotiknya naik atau kekentalan darahnya naik. Dites di hipotalamus, kemudian akan memberikan sinyal kepada kelenjar pituitary. Nanti kita belajar di hormon ya, di metabolisme endokrin. Dengan umpan balik negatif feedback. Artinya begini, ketika kita kelebihan air, banyak minum, maka hipotalamus akan merasa ini kelebihan air dalam darah, maka dihasilkanlah hormon anti ADH. Ya. Kemudian maka air dibuang lewat urin. Setelah cukup dibuangnya, maka anti ADH ini memberi kabar ke hipotalamus bahwa air yang dikeluarkan sudah cukup sehingga ada feedback negatif atau negatif feedback. Ini antidiuretik ADH. ADH itu antidiuretik hormon ya. Ureter. Ureter terdiri atas dua pipa yang masing-masing bersambung dari ginjal ke kandung kemih. Sebenarnya satu pipa kanan dari ginjal kanan, satu pipa kiri dari ginjal kiri yang masing-masing bersambung dari ginjal ke kandung kemih. Lapisan dinding ureter terdiri atas lapisan luar jaringan ikat fibrosa, lapisan otot tengah, dan dinding ureter. Terdiri atas lapisan luar dan tengah. Lapisan dinding ureter terjadi gerakan peristaltik tiap 5 menit sekali yang mendorong urin melalui ureter. Ya, tiap 5 menit jadi gerakan menelan si peristaltik itu. Kita pernah bahas masalah peristaltik pada saat faal pencernaan. Jadi ureter itu bukan kayak selang longgar, dia rapat. Ya, rapat. Dia akan terbuka ketika ada urin yang lewat. Nah, ini ureter. Ureter itu nutup, aslinya nutup, dia ke selang nutup. Ini terbuka kalau ada urin yang lewat. Jadi ureter mengalirkan urin dari ginjal ke kandung kencing. Ureter mengalirkan urin dari ginjal ke kandung kencing. Jadi fungsinya cuma itu saja. Ya, dia tidak bisa berbalik ke atas. Urin nggak bisa balik ke atas karena gerakannya peristaltik dari atas ke bawah.
Kecuali kalau ureternya penuh. Ureternya penuh nggak mau kencing-kencing. Maka penuh juga nanti naik, urinnya naik ke atas, gara-gara di sini terlalu penuh, udah nggak nampung lagi. Urin bukan naik ke atas, diproduksi tapi nggak turun-turun. Diproduksi tapi nggak turun-turun. Kenapa? Karena vesika urinaria atau kandung kemihnya penuh. Ya, itu ureter. Sekarang vesika urinaria. Vesika urinaria merupakan sebuah kantung dengan otot yang mulus dan berfungsi sebagai penampung air seni. Jadi fungsi kandung kencing hanya untuk menampung saja, tidak ada metabolisme, tidak ada penyerapan, tidak ada menghasilkan sekresi atau enzim atau apapun, hanya untuk menampung air seni saja. Yang berubah-ubah jumlahnya karena kandung kemih dapat mengembang dan mengempis. Proses mixing itu artinya buang air kecil ya, mixing. Mixing bahasa Latin ya, proses mixing. Pertama, distensi kandung kemih. Distensi artinya merenggang. Kandung kemih diisi oleh air seni, air urin, 5 cc, 10 cc, 20 cc, 50 cc, kemudian sampai 100 cc, belum berasa apapun. Ya, belum masih berasa, tidak merasa apapun, sampai sekitar lebih kurang 200 sampai 250 cc, maka muncullah refleks kontraksi dinding kandung kemih, muncullah rasa untuk berkemih, ya, di sesi kandung kemih. Kecuali bagi ibu-ibu yang hamil, ya, baru 100 cc, karena ada kepala bayi di situ, maka dia menekan kandung kemih, sehingga orang sedang hamil tua itu biasanya sering buang air kecil. Ya, kenapa? Karena kandung kemih baru terisi sedikit sudah tertekan. Ya, tidak bisa distensi secara maksimal. Refleks kontraksi dinding kandung kemih, relaksasi sphincternya apa? Klepnya relaksasi sphincter externus, baru pengosongan kandung kemih. Barulah namanya berkemih. Kalau sphincternya kontraksi, maka tidak bisa berkemih. Kontraksi kandung kemih dan relaksasi sphincter dihantarkan melalui serabut saraf simpatis. Ya. Kontraksi kandung kemih dan relaksasi sphincter dihantarkan melalui serabut simpatis. Persarafan vesika urinaria diatur dari torakolumbal. Jadi dari pesarafnya dari tulang belakang, torak, dan lumbal. Artinya ketika nanti ada kerusakan di saraf tulang belakang, di torak atau di lumbal, maka kandung kemihnya nggak bisa berfungsi secara normal, klepnya, sehingga dia kayak anak kecil, ya, nggak bisa nahan pipis, ya, namanya inkontinensia urini. Nih kandung kemih, ya. Ini ureter kanan, ini ureter kiri. Ini bekas umbilicus ligamentum. Medial umbilical ligamen. Ya. Ini klepnya. Ini klepnya. Jadi urin bisa keluar kalau ada tekanan dari kandung kemih dan klepnya terbuka. Katupnya terbuka. Maka urin dikeluarkan dari vesika urinaria lewat ureter. Uretra merupakan saluran sempit yang berpangkal pada kandung kemih, berfungsi menyalurkan air kemih keluar. Ya, ini uretra. Ini di luar kandung kemih namanya uretra. Jadi klep ini ada di uretra, sphincter uretra namanya. Dalam anatomi, uretra adalah saluran yang menghubungkan kandung kemih ke lingkungan luar tubuh. Ya, uretra berfungsi sebagai saluran saja, pembuangan saja pada sistem kemih atau ekskresi dan sistem seksual. Oke. Uretra pada perempuan panjangnya sekitar 2,5 sampai 4 cm, tergantung anak-anak atau dewasa, dan terletak di antara vesika urinaria dan dunia luar.
Ya, tinggal dibaca. Mereka cuma saran saja, seorang keluaran saja. Ini gambarnya, penampangnya ini vesika urinaria, ini uretra, ini rahim, ya. Ini vesika urinaria, ini klepnya di sini, ini klepnya di sini. Ya, ini klepnya, sphincter dari sini. Jadi vesika urinaria letaknya di depan dari uterus. Ya, makanya kenapa ketika ada bayi dalam uterus, maka menekan vesika urinaria sehingga baru diisi sedikit, vesika urinarianya sudah merasa ingin buang air kecil. Itu biasanya pada kehamilan tua, ya, sehingga sedikit-sedikit buang air kecil, sedikit-sedikit buang air kecil. Urin atau air kemih. Jumlah ekskresi dalam 24 jam lebih kurang 1.500 cc bagi dalam kondisi biasa, ya. Ini tergantung dari pemasukan dan faktor lainnya. Misalnya ada orang yang berkeringat, pasti urinnya sedikit. Kenapa? Karena cairan darahnya dikeluarkan lewat keringat. Ya, orang yang tinggal di puncak, di AC, ruangan ber-AC, maka keringatnya sedikit sehingga urinnya yang banyak. Orang yang banyak minum, maka urinnya banyak. Orang banyak minum tapi keringatnya banyak, urinnya sedikit. Kira-kira begitulah. Jadi tergantung. Tapi lebih kurang normalnya orang sekitar 1 liter sampai 1.500, 1,5 liter mengeluarkan urin. Warna bening, kuning muda, dan bila dibiarkan akan menjadi keruh. Ya, jadi urin itu warnanya kalau normal, ya, tidak lagi puasa. Kalau lagi puasa, urin warnanya kuning kental, bahkan seperti teh, warna teh, ya. Warna bening, kuning muda, kuning. Warna kuning ini dari urobilin, ya, urobilin. Dari bilirubin. Bilirubin masuk ke dalam urin, namanya urobilin. Dan bila dibiarkan, kalau urin dibiarkan akan menjadi keruh, karena terjadi proses metabolisme, katabolisme, reduksi oksidasi, sehingga urin akan menjadi keruh kalau dibiarkan lama-lama dan menjadi bau ureumnya. Itu redoks. Kalau Anda SMA-nya dari IPA, Anda tahu reaksi redoks, reduksi oksidasi. Warna kuning tergantung dari kepekatan, ya. Warna kuning juga tergantung dari diet obat-obatan. Kalau Anda minum obat namanya Enervon C itu saya bukan jualan, tapi Enervon C itu kulitnya atau kapsulnya berwarna kuning. Besoknya kalau Anda makan malam hari, besoknya urin Anda berwarna kuning. Kenapa? Karena warnanya tergantung zat pewarnanya dikeluarkan lewat urin. Bau khas air kemih bila dibiarkan akan berbau amoniak, NH4, NH3, ya. NH3 atau NH4OH. Berat jenisnya normalnya 1,015 sampai 1,020. Berat jenis ini tergantung daripada kepekatan. Ya. Reaksi asam bila lama menjadi alkalis. Pertama, reaksi asam lama dibiarkan menjadi alkalis. Juga tergantung pada diet. Ya, sayur menyebabkan urin menjadi alkalis. Ya. Kalau banyak makan protein, ikan, tempe, tahu akan memberikan reaksi asam. Jadi kalau urin alkalis berarti darah kita alkalis. Kalau urinnya asam berarti darah kita asam. Komposisi air kemih terdiri atas kira-kira 90% air. Zat-zat nitrogen ini NH3, ya, amoniak, amonium, ureum. Kemudian hidrogen, hasil metabolisme protein, NH2, asam urea, jadi ureum, amoniak, dan kreatinin. Kreatinin merupakan metabolisme otot, ya. Elektrolit, natrium, kalsium, NH3, bikarbonat, fosfat, sulfat, ini semua dikeluarkan tergantung daripada kelebihan atau kekurangan di dalam darah. Jadi kalau dalam darah kelebihan natrium,
Mohon maaf. Maka akan dibuang lewat urin. Kalau darah ada banyak kalsium, akan dikeluarkan lewat urin. Kalsium ini yang kadang-kadang agak berbahaya ketika kelebihan kalsium, karena ketika urinnya mengendap, maka terjadi pengendapan. Urinnya bertahan lama dalam darah, dalam kandung kemih, maka akan terbentuk pengendapan kalsium menjadi batu. Bisa batu ginjal, bisa batu kandung kemih. Pigmen, pigmennya bukan pigmen. Pigmen itu zat warna ya, berangkat dari bilirubin menjadi urobilin. Kalau feses, bilirubin menjadi sterkobilin, toksin dan hormon. Di komposisi air kemih terdiri dari atas air, zat sisa nitrogen, elektrolit, pigmen, toksin, kalau memang itu ada zat racun, dan hormon. Adrenalin misalnya, aldosteron misalnya begitu. Ciri-ciri urin normal. Rata-rata satu hari 1 sampai 1,5 liter ya, tergantung daripada pemasukan dan daripada pengeluaran juga. Warnanya bening, oranye, tanpa ada endapan. Di urin aslinya tanpa ada endapan. Kalau ada endapan mungkin ada kristal. Baunya tajam, bau urium, reaksinya pH-nya rata-rata 7,10 sampai 7,20. Baik, itu dari saya. Ada yang ingin tanyakan? Dok, kalau misalkan urinnya ada endapan itu bisa, Dok? Bisa. Kalau ada misalnya makan jengkol kebanyakan, maka kristal asam jengkolat nama jengkolic acid itu akan membentuk kristal dalam urin sehingga dikeluarkan lewat ginjal, maka terjadilah penumpukan kristal asam jengkolat ke dalam urin. Jadi urinnya mengandung endapan. Oh, ya. Makanya kayak baunya itu agak bau-bau jengkol gitu ya? Iya. Ya, kalau makan jengkolnya banyak, bau jengkol. Ya. Berarti urin itu dia dari zat air dalam darah yang diproses oleh jantung ya? Ginjal. Oleh ginjal, ya. Oleh ginjal. Iya, pintar sekali, Andi. Dikeluarkan menjadi urin. Iya, pintar sekali. Jadi seperti pembuluh darah yang diperas. Oh iya. Pintar sekali. Terus tadi kan di atas itu ada gambar 2. Berarti itu perbedaan antara saluran wanita dan saluran pria ya? Iya. Iya, yang itu, yang ini. Ini? Iya. Ini wanita, ini pria. Oh iya. Ini vesika urinaria. Sudah, Dok. Ada lagi pertanyaannya, Dek? Udah. Baik, terima kasih ya. Semoga sukses, Ade, rajin sekali. Makasih, Dok. Termasuk sukses. Saya tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Sama-sama.